Halo guys, jadi kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dave Meets Myth. Film ini mengisahkan seorang laki-laki yang terjebak dalam labirin kardus yang dia bikin sendiri. Nah, walaupun terlihat kecil dari luar, ternyata labirin ini sangatlah luas. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita nonton film lengkapnya. Di pembukaan film ini, Dave lagi diwawancarain nih, tapi belum jelas ada apa sebenarnya. Tapi di sini Dave kayak ngerasa bersalah gitu sama apa yang udah dia bikin. Dia juga menyebutkan kalau ada yang sampai tewas nih karena ulahnya. Sekarang alur mundur ke sebelum semua yang terjadi. Annie baru pulang, dia kaget melihat ada kardus-kardus di ruang tamu apartemennya. Terdengar suara Dave menyambut kedatangannya Annie. Dave bilang kalau kardus itu di dalamnya labirin yang dia bikin sendiri. Gak cuma itu, dia juga bilang dia nyasar nih di dalamnya. Katanya dalamnya ini luas banget. Annie nyuruh Dave buat cepet keluar karena dia gak percayalah sama omongannya Dave. Dia juga nyuruh Dave buat ngerobohin aja kardusnya itu. Dave nggak mau soalnya itu udah susah-susah dia bikin, sayang kalau dia hancurin. Annie mau masuk tapi Dave ngelarang dia. Katanya bahaya karena belum jadi semuanya. Dave aja katanya udah nyasar di situ selama 3 hari. Lah dia yang bikin aja malah nyasar ya. Akhirnya Annie pun minta tolong sama temennya yang bernama Gordon. Ternyata Gordon sama anehnya nih kayak Dave. Mereka malah saut-sautan yel-yel begitu guys. Dave bilang ke Gordon labirin ini menarik soalnya dia mulai bikinnya dari tengah, baru dia bikin bagian luarnya. Tapi Gordon bilang hal menariknya justru Dave sendiri yang nyasar di situ lagi. Di saat lagi serius-seriusnya, Annie pun bertanya sama Dave selama ini bagaimana dia buang air besarnya. Dimana Dave langsung nyaut, dia bilang dia aja belum makan apa-apa nih selama terjebak di dalam labirin itu. Sehingga persediaan dia habis. Dia juga bilang kalau tangannya kegores gitu katanya. Bingung harus gimana nih, Gordon akhirnya nelpon Leonard. Dave ingetin Gordon jangan kasih tahu siapa-siapa lagi. Yang datang malah rame banget. Leonard juga mau masuk tapi kata Dave dia bikin rintangan sama perangkap di dalam labirin itu. Jadi mungkin mereka tidak akan bisa melewatinya guys. Jadi sekarang di apartemennya Dave ada kru filmnya Harry dan pasangannya, Greg sama Brin, dan ada Jen si ibu-ibu yang berisik, dan juga ada wisatawan yang entah mau ngapain ya mereka. Terakhir ada gelandangan dari ujung jalan juga dibawa nih ke dalam apartemen. Nah ini dikasih lihat nih si Dave duduk di dalam labirin itu. Annie siap-siap buat masuk ke labirin. Dia bawa apa yang perlu dia bawa. Ini jadi semuanya ikut masuk ke dalam situ ya guys. Kecuali Leonard sama si gelandangan. Leonard katanya mau pulang. Bener nih, pas masuk ternyata luas banget dalamnya. Dari luar aja kelihatan kecil, belum apa-apa tapi mereka udah nemuin perangkap pertama nih. Ada tulisannya jangan ditekan Gordon. Malah ditekan sama Harry tiba-tiba. Burungnya Gordon kena tinju. Oke lanjut. Mereka masuk ke lorong yang konsepnya seperti piano gitu. Di semua touch yang hitam itu bisa mereka masukin. Lalu keluar bunyi nadanya lagi. Mereka sempat main-main dulu di situ. Tapi abis itu ada pita-pita yang keluar masuk juga. Akhirnya Annie masuk ngikutin pita itu. Mereka masuk ke tempat-tempat apa lagi ya ini. Ada kayak bentuk muka gitu, dari mulutnya nyemburin kertas-kertas tiap dia sendawa. Di atas kirinya ada origami burung hidup. Nah tapi yang di kanannya ini kosong. Tiba-tiba muncul dari bawah nyerang mereka. Mereka kabur lewat mulut itu. Di sisi lain Leonard balik lagi ke apartemennya Dave teriak-teriak kayak dia tahu sesuatu. Tapi di situ cuma ada si gelandangan yang lagi santai menikmati hidup. Balik ke dalam labirin, Harry nyoba buat mewawancarai Annie buat film dokumenternya. Nggak lama Jenny datang dan kelihatannya dia seneng banget bisa masuk ke dalam labirin ini. Saking semangatnya dia nggak sadar dia nginjek perangkap. Tiba-tiba kepalanya kepenggal, bukan darah yang keluar tapi malah kayak benang-benang merah gitu guys. Mungkin karena mereka ada dalam labirin kardus gitu kali ya, jadi darahnya juga berubah. Ini Greg sama Brand juga malah kayak film India-Indiaan berdua. Sampai akhirnya Greg gak sadar kakinya kesandung tali perangkap. Terus dia ketusuk papan yang kayak ada duri-durinya gitu. Tapi ini dari kardus loh. Tapi Greg tewas di situ, keluar benang-benang merah juga kayak Jane. Brand ngasih tahu mereka kejadian Greg. Dia ngajak mereka semua pergi ke TKP tapi Greg udah tidak ada. Gordon ngelihat ada tapak kaki binatang. Dia bilang itu adalah Minotaur, setengah banteng setengah manusia
Iya katanya, si Minotaur itu keliaran di labirin, dia makan daging manusia. Kata Gordon, Minotaur bukan buatannya Dave. Annie nyoba buat bolongin kardus sampai keluar tapi menembus ke ruangan lain. Belum sempat masuk nih dia keburu ditomprok sama Minotaur. Si Minotaur ini kelihatan keker banget ya badannya, kepalanya banteng tapi dari kardus. Lari dah mereka semua, tiba-tiba Dave dateng. Ini mereka sekarang masuk ke ruangan ilusi gitu guys. Kocak banget ya pas mereka nyobain satu-satu ilusi yang ada di situ. Dave membuka kotak kado terus dia masuk ke dalamnya. Ternyata itu jalan tersembunyi. Tapi pas mereka keluar dari saluran pipa kardus, mereka semua berubah jadi kardus juga. Mereka lagi debat nih, Dave cuma bisa nyaranin buat terus jalan aja. Ternyata di situ juga ada rintangan-rintangan yang berbahaya. Abis itu kedengeran suara langkah kakinya Minotaur. Udah tegang nih mereka semua. Tapi yang datang malah Minotaur bentuk kertas juga yang tidak ada serem-seremnya sama sekali. Tau-taunya dia juga berubah jadi bentuk aslinya guys. Mereka semua kabur keluar lewat pipa lagi. Sementara Dave nutup jalan mereka pakai kain warna biru. Di situ mereka ngasih tahu kalau Jane, Greg sama Brin udah tewas dalam labirin ini. Dave jadi merasa kesel juga nih. Dia kan udah ngelarang kalian semua masuk. Akhirnya Dave bilang labirin ini harus diselesaikan. Ini jadi bahaya karena labirinnya belum selesai katanya. Di sisi lain Leonard masuk sendirian ke dalam labirin. Dia ngeliat kepalanya Jane. Dia juga dirambatin sama seperti binatang gitu ya. Tapi dia cuek aja gitu. Apa nggak berasa kali ya? Balik ke Dave. Dave bilang sebagian dari labirinnya kayak berkembang sendiri. Kata dia kemungkinan besar karena imajinasinya. Mereka lanjut jalan. Mereka masuk ke ruangan yang romantis. Konsepnya ada di film yang lagi diputer gitu ya. Film ini film jadul, jadi masih hitam putih. Mereka yang nonton dari deket malah juga ikutan menjadi hitam putih guys. Suara mereka juga berubah jadi kayak filmnya. Tapi habis itu berubah jadi kayak cewek yang lagi nari. Keluar dari situ malah masuk ke ruangan yang bisa menghipnotis siapapun yang melihatnya. Karena bentuknya mirip, sudahlah kalian bayangin aja ya sendiri. Buat yang ngerti-ngerti aja nih Maya. Tapi itu jebakan juga, tangan Dave sampai berubah jadi kardus gara-gara dia megang itu guys. Oke lanjut jalan lagi, mereka seneng ngeliat di depan kayak jalan keluar gitu. Pas mereka keluar ternyata masih labirin lagi. Cuma settingnya aja yang mirip sama apartemennya Dave. Nah ini nih scene yang tadi cuplikannya di awal pembukaan film guys. Scene dimana Dave lagi diwawancarai. Di sini ya bilang kalau dia tuh pengen banget bikin sesuatu gitu. Secara umurnya udah 30 tahun, tapi dia masih aja dikirimin uang sama orang tuanya guys. Jadi dia malu. Makanya sekalinya dia bisa bikin labirin, sayang banget kalau harus dihancurin. Akhirnya nih mereka ngomong serius, nyoba nyari ide buat bisa keluar dengan peralatan seadanya guys. Gordon kepikiran ide buat ngancurin pusatnya dari labirin ini, kayak semacam jantungnya labirin inilah gitu ya. Belum selesai si tukang mic ini datang dikejar-kejar sama Minotaur. Mereka langsung nutup jalan itu pakai kain biru lagi. Hampir aja kebuka nih perekat kainnya. Si kameramen bukannya bantuin Gordon, dia malah asik aja ngerekam. Untung si tukang mic datang bantuin. Mereka lanjut ngomongin yang tadi ternyata si Dave nggak bikin titik kelemahan dari labirin ini. Dia nggak mau ada orang yang ngancurin labirinnya. Akhirnya mereka sepakat mau bikin titik kelemahannya itu dulu, baru habis itu mereka hancurin. Baru juga mulai jalan udah dibikin kesel lagi nih. Si Dave bikin labirin di dalam labirinnya loh. Coba itu. Mereka masuk ke ruangan, ada Brin diikat di situ dalam versi kardus. Dikit-dikit ngajak mereka tos. Sementara Dave sama ini ke pusat labirin, Gordon sama kru film disuruh mengalihkan perhatian Brin kardus ini. Brin kardus kayak kesurupan gitu ya, berubah-ubah. Ini tiba-tiba dia galak. Di tempat lain Dave sama Annie udah mulai bikin semacam kepompong gitu guys. Bentuknya buat jadi titik lemahnya labirin gitu. Habis itu Dave ngasih pedang yang nggak tahu dia dapat dari mana. Lalu pas Annie lagi ngancurin dinding labirin itu biar bisa keluar sampai ke pusat labirin, Gordon berhasil jerat si Brin kardus. Tapi Brin kardus meledak terus muncul bentuk tangan. Dia nggak kuat nahan tarikan tangan itu. Akhirnya lepas talinya, sial banget misi kameramennya yang malah kesangkut, kakinya jadi keseret ke dalam lubang guys. Untung sempet loh dia ngelemparin hasil rekamannya dulu. Gordon, Harry sama si tukang mic kabur deh dari situ. Tapi Gordon dikejar-kejar sama Minotaur. Ini juga sih Leonard malah kena alat pemotong gitu loh, kasian banget ya.
Nah, Harry sama tukang mic udah ketemu sama Dave dan Annie. Setelah titik kelemahannya labirin itu aktif, Dave langsung nebas itu pakai pedang tadi, guys. Seketika semua berhenti beroperasi dan perlahan ambruk. Di akhir scene, mereka sadar satu persatu. Udah deh, habis itu mereka mulai beresin kardus-kardus itu. Harry juga sempet-sempetnya bertanya judul apa yang pas untuk film dokumenternya ini. Dave ngasih ide gimana kalau namanya Dave Made a Mess, sesuai sama judul film aslinya ini, guys. Ini ternyata Minotaur masih hidup, jadi dia bisa keluyuran di dunia nyata sekarang. Iya, itu tadi dia alur cerita di film-film Dave Made a Mess, labirin di dalam labirin. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau kalian suka silahkan klik tombol like dan klik tombol subscribe ya, supaya nggak ketinggalan alur film menarik lainnya dari Biru Laut Film. Bye-bye.